وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي جمجم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرتنا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس فيه. Ini suatu pasal pada menyatakan bersalah-salahan hukum lapar itu dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia, dan bersalah-salahan kelebihan lapar itu sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, "I'lam annal ju'a al-mahmuda huwa alladhi la yushghilu an zikrillahi ta'ala. Wa iza kharaja anil haddi syagala illa fi haqqi man ghalabat alaihi syahwatun azimah. Fal yaf'al jalika liyukrihaha fa illam yakun kadzalik fa khairul umuri awsatuha." Artinya, ketahui olehmu hai lagi kah? Rakakan lagi. Kada kedengaran gitu. Artinya, ketahui olehmu hai orang yang menjalani akan jalan akhirat itu, bahwasanya lapar yang dipuji oleh syariat, itu yaitu lapar yang tiada membimbangkan daripada zikrullah ta'ala, yaitu lapar yang pertengahan. Dan apabila berlebih-lebih mengurangkan makan itu, sekira-kira keluar daripada had lapar yang pertengahan itu, niscaya membimbangkan daripada zikir kepada Allah. Jadi sedang-sedang aja kita kalau merasakan terlalu lapar, terganggu juga beribadah, bekerja terganggu, terlalu kenyang terganggu juga. Sama keduanya. Jadi di sini banyak dibicarakan tentang makan, pola makan bagi mereka yang betul-betul sudah ingin menuju Allah. Nah, dengan tarekat jalan tasawuf mereka, makan ini betul-betul diatur. Nah, maka yang demikian itu bukan lapar yang dipuji oleh syara. Artinya terlalu lapar itu bukan yang dipuji, berarti menyakiti badan. Nah, terlalu kenyang juga itu dimurkai Allah. Bukan lapar yang dipuji oleh syara yang tersebut kelebihan di dalam beberapa hadis Nabi SAW dahulu itu, melainkan pada hak orang yang kebanyakan atasnya syahwat perutnya yang amat besar, yakni yang sangat gemar akan makan makanan. Maka ketika itu disuruh akan yang demikian itu, yakni disuruh dengan riyadah, nang orang hobi makan nena, disuruh riadah latihan supaya mengurangi. Apalagi wah ini makan kan
kebanyakannya membawa penyakit macam-macam. Nah, karena kandungan yang dimakan itu banyak mengandung lemak, mengandung manis. Nah jadi didatangkan Allah penyakit supaya kita berhati-hati. Nah, ya Allah yang mendatangkan penyakit tuh bahari kan tapi terkena bang diabetesnya. Lah, udah lah tahun 70 tuh jarang lah. Nah, wah ini merajalela nih tak. Karena akibat makan tadi, pola makan, makan kita malam itu yang paling bahaya, makan tuh malam. Nah, makanya jar Nabi kalau makan malam jangan kada berjalan 100 langkah. Tuh nasihat Rasulullah. Jadi kalau kita makan, habis makan tuh berjalan sekurang-kurangnya 1 langkah. Tapi kalau siang ada apa-apa? Ini malam, berarti malam itu kan dampaknya luar biasa. Nah, jadi dengan berkat mengamalkan sunnah Nabi itu insya Allah, cuma jangan terlalu banyak ya makan malam tuh lah. Yang sedang-sedang aja. Nang baik benar makan itu 4:30 kah atau setengah jam lagi maghrib. Jadi malam tuh awal ada makan lagi. Nang kita sudah Tuhan ya lah. Nah, kalau sudah penyakit ada berat kita serba kada tenang jadinya lah. Maka disuruh riadah latihan, yakni dengan mengurangkan makan itu. Dan jikalau keluar daripada had atau ukuran yang demikian itu sekalipun, hingga jadi hilang syahwat perutnya yang sangat gemar akan makanan itu, sekira-kira jadi biasa ia mengurangkan makan akan makanan itu, yakni sekira-kira jadi tabiat syahwatnya itu pertengahan, sedang-sedang. Nah, jadi kalau kita umpama makan malam darilah baniat dia tuh makan malam tuh. Niat makan tuh apa? Supaya makan ini tujuannya untuk beribadah dan taat kepada Allah. Nah, supaya mendapat pahala. Jadi bila makan artinya memperkuat organ kita untuk beribadah dan berbuat taat kepada Allah. Apa aja yang dimakan tuh, itu niatnya. Karena makan tuh kan untuk membantu tenaga kita. Jangan kada ingat, jangan hanya talazzut tamattu, merasakan lezatnya, jangan. Bila munting lezatnya aja ya nang penyakit jadinya lah, penyakit. Dan jikalau tiada sangat kebanyakan atas syahwat perutnya itu, maka sebaik-baik pekerjaan itu yaitu lapar yang pertengahan, seperti yang tersebut dahulu itu. Lapar pertengahan itu artinya parut kada sakit benar dan kada kanyang benar, nyaman aja beraktivitas ya, sembahyang sunat nyaman, baca Quran nyaman, berzikir nyaman. Nah itu kita aja mau ukur lagi. Nang pas benar jara surah tuh puasa sunat. Latihan nang anak mau makan tuh Senin Kamis kah, atau nang 3 hari awal, pertengahan yaumil bid 3 hari, atau ujungnya 3 hari, 27, 28, 29. Nah itu pilih aja. Munah anak nang bagus lagi puasa daun, puasa sehari, buka sehari, pasti sehat tuh. Sumu tasihu kata Rasulullah. Puasalah kamu pasti sehat karena pola makannya teratur sudah. Nah, jadi orang-orang menuju Allah ini cara makannya pun diatur, nah, karena mengganggu kalau makan terlalu banyak. Tapi kalau sudah jadi, enak lah, sudah jadi para sufi itu ternyata makannya banyak, tapi niatnya lain. Perasaan jawab mereka beda dengan kita. Kena ada di ujung nih bubuhan nang sufi-sufi itu, rumah hebat-hebat, pakaian hebat-hebat. Cuma awalnya luar biasa juga. Awalnya. Jadi kalau ada tuan guru nampi gancang makan, jangan disambati sih Den. Mun kisah awal bujur aja. Tapi
nihayah sidin itu ada sudah, karena sidin melalui perjalanan perjuangan sudah ada. Dan dari karena inilah berkata Imam Al-Ghazali rahmatullah di dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, fa ija arabta haja fa'lam annal abdala bil idabati ila tab'i al mu'tadili an ya'kula bihaitsu la sakula ma'idatu wala yuhissu bi alaminil ju' aidan bal yansabatnahu fala yu'assiru fihi aslan fa inna maqsudal akli baqaul hayah wa quwwatul ibadah. Nah, sini nah, tujuan makan itu adalah untuk memperkuat ibadah. Organ kita ini nyaman. Wasiqalu al-maidati yamna'u minal ibadah. Wa alamul ju'i aidan yusgilul qalba wa yamna'u minha. Fal maqsudu an ya'kula aklan la yabqa limakulin fihi asarun liyakuna mutasabbihan bil malaikah. Fa innahum muqaddisuna an sikalit ta'am wa alamil ju' wa ghayatul insani al-iktida'u bihim wa ijalam yakun lil insani khalasun minasyiba wal ju'i fa abadul ahwali anit tariq wal wasati huwa al-i'tidalu. Artinya maka apabila telah engkau ketahui akan hukum yang tersebut ini, maka ketahui olehmu bahwasanya yang terlebih afdal dengan yang didapatkan atau dinisbahkan kepada tabiat orang yang mu'tadil, orang yang seimbang. Nah, orang mu'tadil itu orang seimbang. Artinya kawainya mengukur. Makannya itu kawa mengukur. Nah, orang yang mu'tadil itu bahwa makan ia akan makanan sekira-kira tiada merasai ia dengan berat perutnya itu. Nah, kalau nya makan inya kadang mau sampai perutnya berat, sampai manggah. Ya, buka puasa nang 2 cangkir nasi sepiring itu manggah ada. Berat perut. Sembayang gen pilanya menggeruruk anu rakungan nasi rasanya. Jadi kadang ibadahnya rusak. Nah, itu tagawi kita bahari sudah kayak itu. Jadi wani mandiri tagawi sudah. Bila apa? Buka puasa tuh nah. Behimat. Banyu nyiur. Nah. Jadi kita gagal dalam menahan nafsu. Nah, makanan disuruh menahan tadi waktu berbuka, bukan dari bersahur sampai berbuka. Karena itu berataan kawa. Momen yang terlarang pada saat berbuka itu jangan berlebihan. Jadi tidak merasa ia dengan berat perutnya itu. Dan tiada merasa dengan sangat lapar itu. Nah, kadang merasa juga sangat lapar. Tetapi lupa ia akan lapar perutnya itu. Dan tiada memberi bekas di dalam perutnya lapar itu sekali-kali. Karena maksud makan akan makanan itu yaitu mengekalkan hidup pada syariatnya. Nah, mengekalkan hidup pada syariatnya. Bisa juga kinayahnya mengekalkan hidup organ kita bisa beribadah. Munya liut berdiri gin ngalih anak sembahyang. Dan menguatkan diri untuk berbuat ibadah, ya Allah, makanlah. Jadi makanya berniat tadi. Nah, niatnya tuh kalau nyenang di pelajaran tuh apa? Antanwiya bihit taqawiyal ala ta'ati wal ibadah litanala sawaba ala zalik. Supaya kita berniat apa yang kita makan tuh tujuannya untuk berbuat taat dan beribadah. Nah, jadi makan kita tuh mencapai pahala, mendapat pahala sudah. Belum lagi beribadah. Karena motivasi makan tuh dari Allah untuk Allah. Apa aja yang kita makan? Minum, makan sama sekurang-kurangnya bismillah kita. Itu sekurang-kurangnya.
Maka yang dimaksud makan itu bahwa makan ia akan makanan yang pertengahan. Sekira-kira tiada tinggal bagi makan itu di dalam perutnya bekas sangat lapar, dan tiada tinggal di dalam perutnya itu bekas sangat kenyang. Yakni adalah makan yang dimaksud dan yang dipuji oleh syarak, oleh agama kita, yaitu makan akan yang pertengahan, sekira-kira tiada berasa dalam perut itu sangat lapar dan tiada berasa sangat kenyang, supaya adalah yang demikian itu menyerupai akan malaikat. Nah, malaikat itu karena diciptakan dari nur lah, jadinya ada berhajat makan. Ada kita ini diciptakan dari tanah, dari saripati tanah, dari batang banih, yalah. Buah banih di pabrik dimasaki ya, kalau nang asli dari tanah tuh hanya Nabi Adam aja. Makanya kita nih berhajat kepada makan, pilihnya kita nih dari tanah. Tanah itu kan berhajat kepada banyu, kepada apa? Berhajat kepada makanannya untuk tumbuh-tumbuhan tuh supaya. Kalau malaikat dari nur, jadinya kan berhajat makan. Inya diciptakan hanya untuk berbuat taat. Nah, dan ketaatannya itu masing-masing. Nang tidak aja, ruku saja, sujud saja. Lah itu aja. Nah, jadi ibadah sembahyang kita ini menghimpun seluruh ibadahnya para malaikat. Nah itu. Jadi hebatnya manusia ini lah. Kalau nang bujur-bujur hebat pada malaikat. Nah, karena ibadah malaikat itu terkumpul di dalam sembahyang. Karena mereka itu malaikat maha suci daripada makanan dan maha suci daripada sakit lapar itu. Dan sehabis-habis maksud manusia itu yaitu mengikut dengan perangai malaikat, itu puncaknya. Puncaknya manusia, maka itu malaikat itu kalah lawan manusia nang puncaknya tuh lah. Makanya malaikat batinggal waktu Mi'raj tuh ya ada nabi aja nang kau langsung. Jibril bertinggal, ada sanggup. Dan bersifat dengan sifat malaikat. Maka jikalau tiada kuasa bagi manusia itu berlepas daripada kenyang dan daripada lapar itu, maka sejauh-jauh kelakuannya daripada sangat kenyang dan sangat lapar itu, yaitu pertengahan. Ambil pertengahan, yakni sugianya kelakuannya itu makan akan makanan yang pertengahan itu, yakni jangan sangat kenyang dan jangan sangat lapar. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW, khairul umuri awsatuha, yang terlebih baik segala pekerjaan itu, kata Rasulullah, yaitu ambil pertengahan juga. Ini nang menuju Allah, nang bajikir gawian nong bagai barat yang diturutin ini lah, yang dituruti maujik, menggerobak, membeca, pokoknya gawian nang berat jangan dituruti. Makan aja gancang-gancang supaya mencari harta halal nyaman. Nah, isik. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surah Al-A'raf ayat 31. Artinya, dan makan oleh kamu akan makanan dan minum oleh kamu akan minuman, dan jangan kamu berlebih-lebih akan makan dan minum itu, yakni sekira-kira pertengahan jua. Karena bahwasanya Allah Ta'ala tiada kasih akan orang yang makan dan minum yang berlebih-lebih itu. Nah, karena Allah kadahakun on hambanya tuh cagar kada kau menyembahnya lah, ya makan berlebihan kau sembahyang tapi kada ingat tahun sidin, kada ingat tahun sidin lah, nang diingatakan tuh parut aja barat. Awan rasa diliur sini nah, mana rasa nyiur. Ya, nah, tuh ngarannya sembahyang sambil minum es nyiur.
Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa mahma lam yuhissa al-insanu biju'in wala syabi'in tasayyarat lahul ibadatu wal fikru wa khaffa fi nafsihi wa qawiya 'alal amal ma'a khiffatihi lakinnaha inda i'tidalit taba'. Amma fi bidayatil amri ija kanatin nafs mutasawwiqatan ila syahawat muqbilatan ila ifrat fal i'tidalu la yanfa'uha bal la budda minal mubalaghati fi ilamiha bil ju ila an ta'dil fa ija irtadat wastawat raja'a biha ilal i'tidali wa taraka ta'jibaha wa ilamaha wa min haja sirri ya'muru syaikhu muridahu bima la yata'atahu fi nafsihi fa ya'muruhu bil ju wa huwa la yaju'u wa ya'muruhu bitarkil fawakih wasyahawat wa qad la yamtani'u huwa minha li'annahu qad faraga min ta'dibi nafsihi fastaghna anit ta'zibi. Artinya manakala tiada merasa oleh seseorang itu akan sakit lapar dan tiada merasa akan berat kenyang itu, niscaya mudah baginya berbuat ibadah dan mudah baginya bertafakur dan ringan di dalam dirinya itu dan kuat ia atas berbuat amal serta ringan. Tetapi ini pada orang yang telah adil atau seimbang tabiatnya itu, yaitu tabiat orang yang arifin, yakni al-muntahin, yang telah baik nafsunya dan telah baik hatinya itu, yakni telah hilang syahwat nafsunya yang sangat gemar kepada makan makanan itu. Adapun orang yang mubtadi nang memulai, orang yang baru menjalani akan jalan tarekat ahli sufi itu, apabila ada nafsunya itu sangat suka kepada makan makanan itu, yakni belum lagi hilang syahwatnya yang gemar kepada makanan-makanan, padahal sangat gemar kepada berhadap kepada berlebih-lebih makan itu, maka adalah lapar yang pertengahan itu tiada memberi manfaat akan orang yang mubtadi yang sangat gemar kepada makanan ini. Tetapi tak dapat tiada daripada berlebih-lebih menyakiti akan dia dengan berlebih-lebihan melaparkan dirinya itu, hingga bahwa jadi adil tabiatnya itu, yakni jadi pertengahan tabiatnya sekira-kira tiada lagi sangat gemar ia kepada membanyakkan makanan itu. Nah artinya nang orang kayaknya harus dipaksa lah, nang katuju makannya harus dipaksa berlatih kalau memang hendak, artinya beribadah itu tenang. Nah, ya gara-gara makannya tadi kita beribadah kada tenang, perut kenyang teruslah, kada khusyuk jadinya. Itu harus dipaksa sehingga terbiasa perutnya itu tidak merasakan lagi rasa lapar. Maka apabila telah baik tabiat orang yang mubtadi yang salik itu dan adalah benar-benar baik tabiatnya, yakni telah hilang syahwat hawa nafsunya yang sangat gemar kepada membanyakkan makan makanan itu, maka ketika itu kembali ia kepada makan yang pertengahan. Nah kalau sudah hanya makan ke pertengahan, jadi ada latihan mungkin sebulan 2 bulan sama orang nang anu kelebihan berat tuh nalah, kelebihan berat awak tuh ini kada menyandang sakit. Jadi sidin ada perguruan nih, hanya sebulan nih nah melatih yang dimakan tuh hanya apa? Ulang kaling. Ulang kaling itu ternyata banyak manfaatnya. Sudah 10 kilo dia sebulan aja sih. Kurang turun anu baritnya tuh nah. Ulang kaling. Tuhuk sudah apa-apa ke Malaysia besuntik nah. Kada manfaat, kada berubah juga. Ulang kaling kada langsung dimakan aja, kada dicampur apa-apa.
kadada langsung dimakan nampaknya nang sudah bersih itulah makan aja. Nasi sidin kurang wadai kada mau lagi, banyu kada mau begula lagi, latihannya harus basakit tadi bang. Sudah sebulan sidin, alhamdulillah. Ujar dokter ikan pila kada bekurus jangan datang mana kok diancam dokter itu nah. Akhirnya sidin mau 10 kilo sudah. Nah, mana ke Malaysia nih bersuntik dah. Ya, hanya 2-3 bulan ke Malaysia nih bersuntik. Kada bau warasan juga, kenapa makan kada bau bahan. Pulang kaling aja. Sidin melihat di YouTube juga Sidin. Pulang kaling tuh. Nah, jadi obat itu obat yang kada dampaknya, kada dampak zat kimianya. Nah. Cuma ngaran kita bebantang nih pasti sakit. Tapi bila sakit, beurut sakit imbahnya nyaman. Beurut tuh kuciak-kuciak lah, nang tersaliho tuh. Tapi imbahnya nyaman. Nah, kayak itu orang berobat tuh pasti sakit. Jadi apa aja bilang kita nih mantang tuh pasti sakit dulu. Kita bahari 3 tahun garing lah, kurus 3 tahun tuh mau mantang. Nang dimakan saban hari ini sayur bening, iwak bajarang aja 3 tahun tuh. Kada mengira hidup tuh darah keluar terus nah, paru-paru keluar masuk sakit. Obat nang program nang 6 bulan tuh 2 kali, ya tuh kada beampihan, kada ada perubahan. Nyanak mulah kisah 3 tahun aja tuh mantang. Dipaksa bukan terpaksa, dipaksa. Kada kawal dipaksa, hendak hidup. Nah, nya ajal belum sampai lagi lah, ajal belum sampai. Umur ini kau aja dia semangat hidup. Hah? Alhamdulillah. Kita waktu garing itu mungkin umur 40-an. 2006. Ya nang program nang makan obat nang bersuntik tuh nah, tuh 2 kali jadi setahun tuh. Ya tuh kada beampihan juga keluar terus darah. Makanya kurus benar awak bahar itu. Ada mengira hidup bang. Rupanya didahulukan garingnya lah. Ini sudah menjalani 65 nah umur. Menjalani 65. Baik tabiatnya yakni telah hilang syahwat hawa nafsunya yang sangat gemar kepada membanyakkan makan makanan itu, maka ketika itu kembali ia kepada makan pertengahan. Jadi normal aja lah. Dan meninggalkan ia akan menyiksakan nafsunya dengan membanyakkan berlapar-lapar itu. Dan meninggalkan ia akan menyakiti akan dirinya dengan mengurangi makan. Aja normal sudah karena sudah latihan tadi lah. Cuma berapa waktunya itu latihan tuh nah. Dan daripada rahasianya inilah bahwa menyuruh syekhnya atau gurunya yang mursyid itu akan muridnya dengan pekerjaan yang tiada ia mengerjakan akan dia pada dirinya. Maka menyuruh ia akan muridnya dengan sangat berlapar-lapar. Padahal ia guru tiada berlapar karena gurunya sudah menggawi. Gurunya ini sudah terdahulu menggawi. Jadi muridnya dididiknya kayak itu karenanya sudah menjalani. Mengalami. Nah. Maka menyuruh ia guru akan muridnya dengan sangat berlapar-lapar, padahal ia guru tiada berlapar. Menurut orang kada paham, gurunya kada berlapar ya murid disuruh. Nah, orang sudah terdahulu. Mursyid itu dijalani, seorang mursyid itu sudah menjalani semuanya dijalani, makanya kau menjadi mursyid membimbing orang. Dan menyuruh ia guru akan muridnya dengan meninggalkan akan makan buah-buahan yang sedap-sedap, padahal tiada menegah ia akan dirinya si guru ini makan terus daripada memakan akan yang demikian itu buah-buahan yang sedap. Nah, gurunya hantam terus. Dan menyuruh ia akan muridnya meninggalkan sesuatu yang sangat diingini oleh muridnya itu,
padahal ia tiada menegahkan akan dirinya itu daripada yang demikian itu yang diingin itu. Karena syekh itu telah selesai ia daripada mensucikan akan dirinya itu, dan telah selesai ia daripada membaikkan nafsunya itu, maka telah terkaya ia daripada menyakiti akan dirinya dengan berlapar-lapar. Nah, itu gurunya sudah terdahulu. Jadi orang sudah terdahulu itu nyaman mendidik muridnya. Kayak apa cara Sidin berhasil, kayak itu juga mendidik muridnya. Dan dari karena inilah dihikayatkan oleh setengah ulama bahwasanya adalah Sayyidina Sahal Ibnu Abdullah As-Sastari rahimahullah ta'ala ditanya oleh orang akan kelakuan makannya seperti makanan orang yang mubtadi pada ketika permulaan menjalani bagi tarekat Ahlus Sufi ini. Maka berkhabar ia Abdullah ini akan orang yang bertanya akan dia dengan beberapa bagai daripada kelakuan riyadhahnya. Padahal Sidin kisah Sidin nih. Nang ketika batakon tu nya kada mano lagi. Bebas sudah. Nah, Sidin madahkan riadah Sidin. Dan setengah daripadanya bahwa adalah ia di dalam muktadi pemulaan itu makan akan daun bidara beberapa masa. Daun bidara apa? Ada tahu kita lah. Nah, Sidin ini latihannya memakan daun. Ayo. Abdullah As-Sastari makan daun Sidin. Ayo orang nak mencapai ma'rifah kepada Allah pada gampangan. Dan setengah daripadanya riadah bahwa adalah yang memakan akan batang gandum di dalam masa 3 tahun. Masya Allah. Kira-kira batang gandum na anum itulah. Ayo coba pikirkan. Kada masuk akal kan kita tuh nah. Kada kawar rasanya menuruti. Kan latihan makan aja bisa menjadi wali orangnya. Belum beribadah lagi. Karena makan semacam ini lebih sulit daripada berzikir. Nah, makan batang gandum juga kan latihannya 3 tahun masanya. Kalau perguruan kita di sini berkisah 4 tahun kalau tuh makan kacang aja, kacang. Cuma kacangnya kacang apalah, yang ngaran di daerah Afrika situ. Yalah. Ada jangan asam urat kan nyaman aja. Ya kan ada kisah. Kan 4 tahun di sini kacang aja. Mungkin lain kacang kita di sini. Kacang hijau itu nah, Pak. Kacang bajarang lemah itu kan. Kemudian maka ia kabar bahwasannya adalah makanannya di dalam 3 tahun harganya 3 dirham, yaitu tiap-tiap setahun harga makanannya itu hanya 1 dirham saja. Maka ditanya oleh orang pula akan dia, betapa engkau sekarang ini, yakni betapa engkau pada masa muntaha ini? Maka menjawab ia adalah aku memakan tiada berhad dan tiada berwaktu. Aku makan tarus Sidin. Wah ini kada kayak dulu lagi, apa aja aku sikat tarus. Nah, sudah tuntung orang. Nah, ini aulia Allah nih, pandir inilah aulia Allah. Abdullah As-Sastari ini. Jadi kalau melihat pina tuan guru nang pina makan gancang jangan disambat. Orang sudah latihan. Orang udah dulu makan gandum, batang gandum 3 tahun, kira kan. Nah. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali ta'ala wa qad kana ma'ruful karahi rahimahullah ta'ala tuhda ilaihi thayyibatut ta'am fayakul faqilalah inna akhaka bishran la ya'kulu min haja faqalalah inna akhi bishran qabadahu alwara'u wa ana basatatni al-ma'rifatu summa qala innama ana dhaifun fi dari maulaya fa ija at'amani akaltu wa ija jawwa'ani sabartu mali wal i'tiradu wat tamyiz. Ini kisah anu pulang Ma'ruf al-Karahi. Artinya dan bahwasanya telah ada Ma'ruf al-Karahi rahimahullah ta'ala didatangkan hadiah kepadanya beberapa makanan yang baik-baik, maka memakan ia akan dia. Maka dikata oleh orang baginya ditakunakan sedih nih.
saudaramu Bishr rahimahullah tiada memakan ia akan makanan yang engkau makan ini. Maka berkata ia, saudaraku Bishr memicikkan akan dia oleh waraknya, sifat waraknya, dan adalah aku telah meluaskan akan daku oleh ma'rifatku akan Allah Ta'ala. Nah, jadi berbeda orang ini lah. Kalau Bishr ini orangnya bersifat wara. Ada Abdullah Sattar ini ma'rifatku kepada Allah, meluaskan ma'rifatku kepada Allah. Artinya sikapnya tuh berbeda. Ada nang wara ini memang menjaga makan. Nah, berhati-hati makan orang wara tuh. Ada sidin kada? Sidin karena ma'rifat kepada Allah. Nah. Dan adalah aku Jasidin telah meluaskan akan daku oleh ma'rifatku akan Allah Ta'ala. Lalu ia berkata pula, hanya saja aku daib atau tamu. Aku Jasidin tamu, ya Abdullah. Aku ini tamu di muka bumi ini, aku tamu Allah. Nah. Di dalam negeri Tuhanku yang kaya. Nah, jadi Sidin menganggap diri ini tamu Allah. Kalau datang makanan kayak apa aja pasti Allah hakikatnya nombari Sidin makan. Nah, itu karena orang ma'rifah, kayak itulah anunya. Ungkapannya tuh nah. Lalu ia berkata pula, hanya saja aku udah tadilah. Di dalam negeri Tuhanku yang kaya, apabila Allah itu memberi makanan makan akan daku, niscaya aku memakan akan dia. Jadi pilihnya ada rezeki itu beri dari Allah Sidin. Itu pasti aku makan kayak apa aja. Nah. Dan apabila melaparkan, ya Allah akan daku, niscaya aku sabar. Artinya makan kada datang. Berarti Allah Ta'ala melaparkan aku Sidin. Maka aku sabar. Nah. Tiada bagiku untuk menyangkal akan dia. Dan tiada aku pun pilih sertanya. Artinya aku kada menyangkal juga nang besar tadi inya tuh karena meluaskan akan dia sifat wara. Nah, jadi beda-beda lah. Nah, orang wali itu beda-beda tingkatannya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali ta'ala, wadafa Ibrahim ibnu Adham rahimahullah ila ba'di ikhwanihi darahima faqala khud lana bihaji darahimi zubdan wa asalan wa khubzan hawara. Faqala lah ya aba ishaqa bihaja kullih. Faqala waihak ija wajadna akalna aklar rijal wa ija adamna sabarna sabar rijal. Artinya dan memberikan Sayyidi Ibrahim ibnu Adham rahimahullah kepada setengah sahabatnya akan beberapa dirham. Maka ia berkata, ambil ulihmu bagi kami dengan beberapa dirham ini akan dadih, ya kan? Ini makanan nih lah, dan madu. Dadih dan madu dan roti yang baik lagi putih. Maka berkata ia bagi Sayyidi Ibrahim ibnu Adham rahmatullah nang dibari tadi, berkata, hai Aba Ishaq, dengan sekalian dirham ini kami membeli akan yang demikian itu. Berkata ia, waihak, yakni kasihani engkau. Apabila kami dapat makanan, maka kami makan akan dia seperti makan orang laki-laki. Dan apabila tiada kami dapat akan makanan, maka kami sabar seperti sabarnya seorang laki-laki. Sama tadi nang tamu tadi, kalau nya datang makanan dari Allah aku makan di sini. Kalau nya dilapari aku berarti makanan kada datang, aku sabar. Nah, dijawabnya oleh nang sahabat tadi Ibrahim ibn Adham. Nah, dan hasil daripada perkataan yang tersebut itu bahwasanya sugianya bagi orang yang mubtadi, yang permulaan menjalani akan jalan akhirat yang sangat keras syahwat perutnya itu, bahwa memecahkan akan dia dengan berlebih-lebih berlapar dan berlebih-lebih mengurangkan makan supaya kurang syahwat perutnya itu, atau supaya hilang syahwat perutnya itu.
hingga jadi pertengahan tabiatnya. Maka ketika itu tiada mengapa makan akan makanan itu sekira-kira kenyang pertengahan itu, yaitu seperti orang yang muntahi itu, yang adalah memakan akan makanan itu sampai kenyang yang pertengahan, yakni tiada sangat kenyang dan tiada sangat lapar. Kesimpulannya, kita menuju Allah kada boleh tidak harus riadah. Dan untungnya riadah itu yang pertama kita sehat. Itu yang pertama. Kita pasti sehat karena pola makan kita teratur. Apalagi yang kita makan itu sudah ada yang ditetapkan oleh kita. Nang mengandung lemak, minyak dikurangi. Bahkan jangan nang kita sudah ada penyakit. Ulun ini dua nang kada kau makan barang nah. Kita makan keluar darah. Sahang awan es. Maka es ini mungkin 30 tahunan sudah kada makan es nih. Maka dasar nyaman bila kada makan es. Awak ringan. Makan jais tuh nang langsung nang anu tuh keluar tuh darah nang cucuk. Awan sahang. Berarti ini kada waras juga sebenarnya lagi. Radang paru-paru nih ada waras juga. Cuma pemantang itu jangan dimakan. Nah, nang es langsung dibuat itu nah. Kalau nang banyunya aja nang sudah agak terlalu sudah kurang dinginnya itu kada apa-apa. Tapi hati-hati juga. Nah itu dua tuh kada kawas sama sekali. Awan tangan kanan ini baangkat dari kawa. Baangkat tuh nah bisa membahayakan. Sampai kah? Sampai mat? Nah mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang pola makan mereka yang menuju Allah memang makan ini sangat diatur lah. Ada kita karena kita membaca ini mudah-mudahan kita kau mengikuti seapa kekuatan kita. Apalagi kita awak sudah Tuhan nih diatur makanlah supaya di akhir kehidupan kita ini kita dalam keadaan nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita berataan dan kita berniat hendak menurut bubuhannya ini berniat. Kalau pina dikabulkan Allah taala, itu kalau berniat. Nah, niat itu dicatat sudah. Adapun kawannya itu adalah taufik dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa lahir dan batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikas zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.